Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana sepi kawasan hutan di pinggiran danau. Tak lama kemudian terlihat seorang aki-aki yang ketakutan sedang dikejar oleh seseorang yang misterius. Dengan membawa peta daerah ini, si aki berniat untuk bersembunyi ke dalam sebuah goa. Clyde. Tapi sialnya, orang misterius itu berhasil mengejarnya. Kemudian pria itu mengancam si aki untuk memberikan petanya. Akan tetapi si aki langsung membuang peta itu ke dalam goa. Si aki pun berkata, "Kisanak, kau tidak akan mendapatkan apapun karena aku sudah merubah wasiatnya." Di tengah peraduan bacot, tiba-tiba sosok makhluk tinggi besar dan mengerikan datang. Dan film pun baru dimulai. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, terlihat seorang pria yang bernama Nick sedang OTW menuju bekas rumah almarhum si Aki yang berada di scene awal tadi, di mana cucu si Aki ini akan menemui adiknya yang tinggal di sana. Setelah melewati kawasan hutan geledegan, Nick pun tiba di tempat adiknya yang bernama Tristan. Dengan membawa seekor dogi, Nick langsung menemui adiknya itu. Tristan. Terlihat Nick pun heran karena Tristan tidak ada di rumah. Lalu tiba-tiba si dogi mencium aroma yang tidak sedap. Max. Max. Rupanya si dogi menemukan bangkai kanguru dengan kondisi yang mengerikan. Melihat hal itu, Nick pun keheranan. Lalu tiba-tiba, Hey. betapa kagetnya Nick saat Tristan datang menghampirinya. Rupanya Tristan akan mengubur bangkai kanguru yang sudah beraroma ini. Mereka pun merasa kanguru ini mati dimangsa sesuatu. Singkat waktu, di dalam rumah, Tristan menceritakan bahwa ia mendapat surat wasiat dari sang kakek. Ternyata si kakek mewariskan semua hartanya kepada mereka. Si kakek pun memberikan wewenang kepada Tristan terhadap semua lahan di daerah ini. Tak cuman itu, si kakek juga menceritakan tentang sebuah riset yang sedang dikerjakan bersama warga lokal. Akan tetapi ia tidak tahu banyak tentang apa yang sedang diteliti si kakek. Kemudian Tristan menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan seorang pengembang. Ia pun berniat untuk menjual sebagian besar tanah si kakek untuk dijadikan modal usaha ternak ayam kate. Mendengar rencana Tristan, Nick pun setuju-setuju saja karena itu sudah menjadi wasiat si kakek. Ketika hari menjelang sore, mereka kembali mengurus bangkai kanguru. Tanpa mereka sadari, sesuatu di dalam air sedang memperhatikan mereka. Of course I care, mate. Really? Melihat keanehan di dalam ruyuk, mereka pun takut itu adalah kuntilanak. Akhirnya mereka pun memutuskan kembali ke dalam rumah. Setelah beberapa saat, mereka ditemui seorang warga lokal yang juga teman si kakek bernama Garvey. Kemudian Tristan menceritakan niatannya untuk menjual sebagian tanah kepada orang pengembang yang bernama Richard. Mendengar hal tersebut, Garvey terlihat kecewa jika tanah ini dijual kepada orang lain. Sebelum Garvey pergi, ia menyuruh Tristan untuk menghubunginya jika butuh sesuatu. Singkat waktu, malam pun tiba. Kali ini mereka menikmati malam sambil membahas riset yang pernah dilakukan si kakek. Akan tetapi Tristan tidak tahu banyak akan hal itu, karena yang ia tahu ayah tiri mereka sempat membantu riset si kakek. Obrolan ini pun membuat mereka kembali teringat dengan sosok sang ibu yang sudah meninggal. Entah suara apa itu, terlihat mereka pun heran dengan suara dari dalam hutan. Dirasa ada yang gak beres, mereka pun masuk ke dalam rumah. Saat malam semakin larut, si dogi terlihat gelisah karena mendengar sesuatu. Mendengar suara aneh di sekitaran rumah, Nick yang terbangun langsung mengeceknya. Jesus! Apakah kalian melihatnya? Entah sosok apa yang sedang berkeliaran di depan rumah. Di keesokan harinya,
Tristan kedatangan si bandar yang bernama BJ. Kedatangan BJ tak lain adalah untuk mengambil duit hasil bisnis Uya haram bersamanya. Tapi tak hanya itu, BJ pun membawa seperangkat bondon terbaik Australia lengkap dengan rencana pesta jojing di rumah ini. Di tengah hingar-bingar bondon, tiba-tiba Nick melihat si mantan yang bernama Anya. Nick pun heran kenapa mantan pacarnya kini terjerumus dan bergaul dengan para bondoners. Saat mereka bertemu, serpihan-serpihan lope Nick pun kembali semerbak karena si mantan kini semakin glowing bagaikan memakai filter IG. Sementara Anya tidak menyangka mereka bisa bertemu lagi. Apakah ini jodoh? Setelah beberapa saat, Tristan berkumpul bersama BJ dan selir-selir bondonnya. Terlihat Tristan merasa ngari tak karuan karena didekati seorang wanita bohai bernama Becca. Di sisi lain, Nick sedang kokorotak di ruang kerja si kakek. Lalu ia menemukan peta yang dulu pernah si kakek buang. Kemudian, Nick menemukan koran jadul kasus kematian si nenek. Dan dari koran itu, Nick akhirnya tahu bahwa si kakek adalah seorang kriptozoologis. Buat kalian yang belum tahu, kriptozoologis adalah para pencari makhluk yang belum tentu kebenarannya, alias mitologi. Singkat waktu, malam pun poek. Kali ini Tristan dan teman-temannya sedang berpesta minuman abok cap orang sengklek. Mereka pun melakukan permainan kartu jigong untuk memeriahkan suasana. Apa itu kartu jigong? Masa gak tahu? Kalau menang remi ya dikasih jigong 1 senti karena sebulan gak gosok gigi. Lama-kelamaan cacing Tristan mengeras. Ia pun membawa Becca untuk memanjakan cacingnya. Melihat kemesraan mereka, salah satu wanita pun menawari celengannya kepada BJ. Kemudian BJ menyuruhnya untuk segera prepare karena ia mau sensasi mobil bergoyang. Tanpa berlama-lama, Anya pun langsung pergi ke mobil. Setelah Anya pergi, mereka mendengar sesuatu dari dalam hutan. Dirasa ada yang gak beres, BJ menyuruh temannya yang bernama Jay untuk mengeceknya. Di sisi lain, Nick menyaksikan keindahan knalpot si mantan yang mengarah ke langit. Kemudian ia mendekati Anya sambil sok-sokan mengenang masa lalu. Betapa kagetnya mereka saat mendengar teriakan Jay di dalam hutan. Lalu Nick dan yang lain langsung menyusulnya. Jason! Jason, talk to me. Where are you? Hey, look at me. You hurt? Come here. You just had a little too much. Rupanya Jay cuman halu karena sudah oleng parah. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya Nick saat melihat mata yang menyala dari balik ruyuk. Tapi untuk menghindari kepanikan dan malah membubarkan pesta seperti pas Satpol, Nick pun tidak memberitahu teman-temannya. Di keesokan harinya, Tristan berniat menemui Richard bersama Nick. Ia pun mengajak Anya untuk sekedar ajojing sambil mengenang kedekatan mereka seperti dulu. Kembali ke rumah, ketika yang lain sedang nongki, Becca berniat untuk berenang dengan mengenakan cangcut mahal. Betapa kagetnya Becca saat melihat sosok aneh yang tiba-tiba langsung menghilang. Dirasa itu cuma halusinasi, Becca pun lanjut untuk berenang. Terlihat Becca pun panik. Takutnya itu adalah si kopet yang selalu Becca tonton di channel Sakahayang. Daripada bintitan ngintip si Becca, kita kembali ke Tristan di kantor Richard. Apa? Gak suka? Ketika mereka bertemu, Richard menyuruh Tristan untuk langsung menandatangani akta jual beli tanah. Sementara itu, Nick merasa heran saat menemukan sebuah lampu yang mirip sepasang mata. Ia pun teringat dengan mata aneh yang pernah ia lihat di dalam hutan. Kemudian Nick menyuruh Tristan untuk membatalkan transaksi ini. Karena ia merasa Richard sengaja menakut-nakuti mereka untuk menjual tanah dengan harga yang murah. Setibanya di rumah, Tristan merasa kesal karena Nick membatalkan jual beli. Padahal ia pengen banget bisnis ayam kate. Dan daripada banyak bacot, Tristan pun pergi menemui teman-temannya. Singkat cerita, Tristan mendengar kabar bahwa Becca belum kembali dari danau.
Karena takut ada predator gabrut mengincar Becca, mereka pun langsung mencarinya. Terlihat Tristan pun khawatir saat ia menemukan handuk kreditan yang pernah dibeli di mobil kolbak milik gebetannya itu. Ketika hari menjelang sore, Tristan melapor kepada Nick bahwa Becca telah hilang. Mendengar kabar tersebut, Nick merasa bahwa ini adalah perbuatan Richard. Kemudian ia berniat untuk melabrak Richard di tempat kerjanya. Sementara itu, Tristan dan yang lain akan berpencar menyusuri hutan untuk mencari Becca. Setelah Tristan pergi, Nick meminta Anya untuk menemaninya ke tempat Richard. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung OTW. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Sesampainya di tempat Richard, Nick menyuruh Anya untuk menunggu di mobil. Betapa kagetnya Nick karena suasana kantor tiba-tiba berubah. Ia pun heran karena di tempat ini banyak peralatan FF dan juga perlengkapan seorang ilmuwan. Bahkan ia pun menemukan banyak gambar makhluk-makhluk aneh dan mengerikan. Kemudian scene beralih dulu ke pasangan Jay dan Kate. Sambil mencari Becca, mereka terlihat sedang cekcok membahas kapan mereka akan kawin. Betapa kagetnya mereka saat makhluk aneh hampir menangkap Jay. Mereka pun langsung ngabret menuju rumah. Di sisi lain hutan, Tristan dan BJ masih melakukan pencarian. Akhirnya, Nick berhasil menemukan Becca. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga, Becca yang seperti dipengaruhi sesuatu berhasil menggenjutsu mereka dan membawa mereka ke suatu tempat. Untung saja kedatangan si Doggy membuat Tristan dan BJ sadar. Sementara Becca masuk danau lalu menghilang. Tak lama kemudian, Jay dan Kate datang. Sambil berteriak, mereka menyuruh Tristan dan BJ untuk segera kabur. Saat Jay berhasil selamat, sosok mengerikan sedang mengincar Kate. Melihat Kate tertangkap, mereka pun lari ngabret seedan-edannya. Di tengah kepanikan, mereka bertahan di dalam rumah. Lalu tiba-tiba, dirasa ada seseorang, Tristan pun langsung mengeceknya. Bapak, tanpa diduga, ayah tiri Tristan menemuinya. Terlihat Tristan pun heran karena sekian lama menghilang ayahnya yang bernama Sam datang menemuinya. Betapa kagetnya Tristan saat melihat Richard sekomplotan dengan Sam. Kemudian Sam menceritakan bahwa di tempat ini ada makhluk yang bernama Bunyip, di mana makhluk tersebut dulu telah membunuh kakek dan nenek Tristan. Ia pun menyebutkan bahwa dirinya akan membantu Richard untuk menghentikan kejahatan Bunyip. Lalu Tristan menceritakan bahwa makhluk aneh itu sudah menangkap dua teman wanitanya. Tristan pun berkata bahwa ia kepikiran dengan Anya yang entah berada di mana. Mendengar ada satu wanita lagi, Sam pun langsung menemui Richard. Kemudian Sam mengatakan bahwa mereka harus bisa mendapatkan Anya untuk dijadikan umpan. Lalu scene beralih kepada Nick yang sedang ditemui Garvey bersama warga lokal. Setelah Nick menceritakan penyelidikannya, Garvey mengatakan bahwa yang menjadi masalah bukanlah Richard. Mereka pun mengajak Nick untuk menuju kamp paguyuban milik mereka. Akan tetapi, Anya lebih memilih kembali ke rumah. Setibanya di kamp Garvey, Nick menyimak cerita Garvey tentang sosok makhluk bernama Bunyip, di mana makhluk ini menjadi mimpi buruk bagi warga di sekitaran danau. Bahkan Bunyip selalu merekrut 3 orang wanita sebagai pelayan untuk menjebak dan mempengaruhi orang-orang guna dijadikan mangsa. Lalu tiba-tiba seorang warga melaporkan bahwa Bunyip datang bersama 2 selirnya. Mendengar kabar tersebut, ia pun berkata, Bunyip pasti sedang mencari 1 orang lagi untuk dijadikan selir. Perkataan itu pun sontak membuat Nick teringat dengan Anya. Dari percakapan itu pula, Nick tahu bahwa Richard sebenarnya bersekongkol dengan ayah tirinya yang bernama Sam, dengan membeli tanah itu dari Tristan untuk meneliti makhluk itu beserta sarangnya.
Terlihat Nick pun tidak menyangka bahwa mantan ayah tirinya ikut ngaririweuh suasana. Kemudian scene beralih kepada Anya yang sudah tiba di rumah. Akhirnya Sam berhasil menangkap Anya untuk diumpankan kepada makhluk bunyip. Singkat waktu, setelah persiapan dilakukan, akhirnya Sam mengakui bahwa sebenarnya ia telah membunuh si kakek agar menguasai daerah ini. Di mana kejadian itu kita lihat sebagai orang misterius di scene awal tadi. Terlihat Tristan pun sulit untuk percaya dengan kenyataan tersebut. Lalu Sam mengancam Tristan untuk diam dan jangan mengganggunya. Tapi tiba-tiba, ketika sang bunyip datang, mereka pun bersiap untuk menangkapnya. Setelah mengacak-ngacak kendaraan mereka, sang bunyip bersembunyi di atas pohon. Lalu Sam mengeluarkan senjata kuno dari suku Aborigin. Akhirnya, bunyip berhasil tertangkap menggunakan suling Titan. Kemudian mereka berusaha untuk membiusnya. That doesn't work either. There's not even skin. Get the electricity. Di tengah kekacauan, Tristan dan Anya berusaha kabur. Di sisi lain, BJ dan Jay juga berusaha kabur dari tempat ini. Get on! Come on! Wait for it! Tanpa diduga, Anya berhasil ditangkap Richard. Over here! Untung saja Anya berhasil kabur dan bersembunyi. Modar sia, pemburu bunyip ini pun modar di mukbang buruannya. Tapi sialnya, Anya malah tertangkap lagi oleh Sam. Sementara itu, Tristan berusaha untuk mencari Anya. Setelah beberapa saat, BJ yang terluka mencari Tristan yang entah di mana. Ia pun kaget ketika melihat Jay sudah modar. Lalu tiba-tiba, Stay away! akhirnya Cat dan Becca si selir bunyip berhasil menangkap BJ. Di keesokan harinya, Tristan tersadar saat dirinya berada di dalam goa. Ia pun kaget saat melihat para korban dan juga BJ di goa ini. Rupanya mereka ditangkap para selir untuk dijadikan stok makanan bunyip. Kemudian scene beralih kepada Nick yang berada di rumah. Terlihat ia pun bingung karena Tristan dan Anya sudah menghilang. Tak lama kemudian, ia ditemui Garvey dengan setelan pemburu monster. Lalu Nick merasa yakin bahwa bunyip sudah menangkap Tristan dan Anya. Karena Garvey sudah menduganya, ia pun langsung mengajak Nick untuk menuju sarang monster bunyip. Kembali ke dalam goa. Saat bunyip memangsa BJ, Tristan pun hanya bisa menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, setelah Sam menempatkan Anya di dalam goa untuk memancing bunyip, Sam pun menjelaskan alasannya memburu sang bunyip. Rupanya Sam tergiur dengan harga jual bunyip yang sangat fantastis di pasar gelap. Setelah itu, Sam pun bersembunyi untuk menunggu si bunyip mendekati umpannya. Tak lama kemudian, duo selir maut pun datang, diiringi sang baginda bunyip yang akan menjadikan Anya selir ketiga. Di sisi lain, Nick dan Garvey tiba di goa. Garvey pun bisa merasakan bahwa bunyip sedang berusaha menggenjutsu Anya.
Kemudian mereka berusaha untuk menghentikan kelakuan monster yang mengerikan itu. Dan tanpa diduga, Nick melihat si ayah Tere biadab ini sedang pelangak-pelongo. Tepat pada waktunya, Garfi datang menyelamatkan Anya. Kemudian ia menantang Bunyip untuk bayuan adu mekanik menggunakan senjata khas suku Aborigin. Setelah bumerang mengenai Sharingan Bunyip, Becca dan Cat pun kembali sadar. Kemudian Nick langsung membawa para kewes ini keluar dari dalam goa. Namun di tengah perjalanan, Nick kaget karena Sam sudah menghilang. Lalu ia menyuruh para kewes untuk keluar lebih dulu, sementara ia akan mencari Tristan di dalam goa. Tris? Thank God, are you okay, mate? Saat Tristan sudah ditemukan, Nick pun langsung menyelamatkannya. Tanpa diduga, Sam berhasil menembak Nick. Lalu Nick menyuruh Tristan untuk segera kabur, sementara ia akan mengurus si ayah Tere ini. Dan dengan terpaksa Tristan pun menurutinya. Saat mereka sedang baku hantam, Garfi pun sedang sibuk dengan si Bunyip. Ketika sang Bunyip ripuh, Garfi menggunakan suling Titan kuno nan keramat. Akhirnya, kehancuran sang Bunyip membuat orang-orang yang berada di dalam goa terkubur hingga tewas. Terlihat Tristan pun seolah tak percaya saat mengetahui nasib tragis kakaknya. Setelah beberapa saat, Tristan kembali ke rumah dengan kesedihan yang mendalam. Begitupun dengan Anya saat mengetahui sang mantan tidak berhasil selamat. Singkat cerita, Tristan dan ketiga kewes pun akhirnya meninggalkan rumah si kakek. Meskipun mereka kehilangan orang-orang tercinta, tapi mereka bisa selamat dari kengerian sosok Bunyip yang kini terkubur di bawah goa Danau Red Billabong. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Perjuangan si kakek akhirnya diselesaikan oleh cucunya bersama Garfi si keturunan suku asli Aborigin. Namun setelah melewati banyak konflik, sosok Bunyip akhirnya musnah oleh Garfi sang kepala suku. Namun kejadian tersebut dibayar mahal oleh Tristan dengan kehilangan sang kakak. Film ini diawali oleh kedatangan sepasang kekasih di sebuah hutan nasional kaki gunung Saint Helen, Amerika. Terlihat seorang wanita berambut jagung yang bernama Natalie sudah tidak sabar untuk segera asruk-asrukan dan berselfie di tengah hutan. Sementara si AA yang bernama Tyler mempersiapkan sebuah cincin untuk melamar Natalie. Kemudian, Tyler mempersiapkan semua perbekalan dan perlengkapan untuk bercamping. Tak lupa mereka pun mengecek peta untuk menentukan jalur tercepat menuju wisata air terjun maksiat. Setelah persiapan beres, petualangan pun baru dimulai. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya mereka tiba di sekitaran air terjun. Lalu mereka mendirikan tenda untuk acara nanti malam. Terlihat mereka pun senang karena tidak perlu khawatir akan digerebek RT. Kemudian Tyler membawa Natalie untuk melihat keindahan air terjun di tengah hutan itu. Oh my God. Di tengah kebahagiaan Natalie, Tyler mengeluarkan cincin hasil penjualan 5 karung gabah milik neneknya.
Kebahagiaan jelas Natalie rasakan, apalagi saat Tyler mengajaknya untuk menikah. Gak sia-sia perjuangan gabrut gratisannya selama ini, karena kini OTW dibayar kontan oleh Tyler. Begitupun dengan Tyler yang merupakan mantan hansip, ia pun senang karena Natalie sudah menerima lamarannya. Saat menjelang maghrib, mereka kembali ke tenda dengan perasaan berkembang-kembang. Kemudian Tyler membuat pengamanan dengan memasang tali dan sebuah lonceng agar ia bisa tahu jika ada bagong hutan atau bahkan warga desa yang akan menggerebek mereka. Singkat waktu, malam pun tiba. Saat mereka tertidur, Natalie terbangunkan oleh suara mirip ketukan pintu. Melihat kekhawatiran Natalie, Tyler pun berkata, "Please deh Neng, ini kan di hutan, mana mungkin ada pintu. Di game juga pintu mah gak penting." Kemudian saat mendengar suara lonceng, Tyler berniat untuk mengecek keadaan di luar tenda. Dengan membawa pistol, Tyler menyuruh Natalie untuk diam di dalam tenda. Melihat tali dan lonceng sudah rusak, Tyler mulai khawatir jika ada binatang buas di hutan ini. Tanpa diduga, suara ketukan akhirnya terdengar oleh Tyler. Saat ia periksa, Tyler hanya menemukan sebuah gundukan batu yang tersusun. Ia pun yakin suara ketukan tadi berasal dari seniman gabut penyusun batu. Lalu Tyler melanjutkan pencarian. Mendengar teriakan pacarnya, Tyler pun langsung nyerepet kembali ke tenda. Tanpa Tyler sadari, sosok misterius telah membawa Natalie entah kemana. Apakah diculik genderuwo? Sementara itu, Tyler panik seedan-edannya saat mengetahui Natalie sudah menghilang, berikut dengan tendanya yang sangat mahal. Kepanikannya pun bertambah saat ia menyadari tenda itu adalah tenda sewaan. Dan film pun baru dimulai. Singkat waktu, 1 tahun berlalu, scene beralih ke sebuah rumah sakit jiwa. Rupanya trauma yang dialami Tyler membuatnya camping di RSJ. Bisa kita bayangkan dong, menghilangnya Natalie menjadikan Tyler duda sebelum waktunya. Apalagi waktu itu, ia selalu ditagih tukang rental atas menghilangnya tenda yang super mahal itu. Akan tetapi, kabar baik datang dari seorang bu dokter, karena malam ini Tyler sudah dinyatakan sembuh dan bisa pulang. Lalu mereka membicarakan kejadian yang dulu dialami Tyler. Dugaan pun mengarah kepada seekor beruang yang telah memangsa Natalie, hingga jasadnya tidak ditemukan sampai sekarang. Singkat cerita, Tyler kini bersama ibunya di dalam rumah. Terlihat sang ibu pun senang karena kondisi Tyler tidak pelangak-pelongo lagi seperti dulu. Kemudian si ibu mengatakan bahwa ia telah menerima paketan dari polisi. Ia pun yakin bahwa barang-barang itu adalah milik Tyler dan Natalie yang ditemukan di hutan. Mendengar kabar tersebut, Tyler pun langsung mengeceknya. Tanpa diduga, Tyler melihat sosok misterius dari foto itu. Rupanya Natalie tanpa sengaja mendapatkan penampakan tersebut di dalam ruyuk. Tyler pun yakin bahwa sosok yang mirip gorila itu yang telah memangsa Natalie. Kemudian, Tyler mengecek lokasi peta di mana sosok itu ditemukan. Saat lokasi ditemukan, Tyler bertekad untuk menuntut balas kepada sosok makhluk yang telah membuat hidupnya hancur. Di keesokan harinya, Tyler langsung prepare dengan mempersiapkan senjata dan perlengkapan lainnya. Karena bagaimanapun caranya, Tyler harus bisa membalaskan kematian kekasihnya. Singkat cerita, Tyler mendatangi lagi hutan tersebut. Setelah memarkir mobil, Tyler berjalan kaki menuju lokasi yang sudah ia tandai.
Tanpa Tyler sadari, ternyata dulu ia telah memasuki kawasan hutan yang memiliki tanda aneh. Tak lama kemudian, Tyler tiba di lokasi yang ia cari. Dan tanpa diduga, Tyler menemukan jejak kaki yang sangat-sangat besar. Sungguh mengerikan sekali. Di tengah pencariannya, sosok Bigfoot memperhatikan Tyler yang sedang beristirahat. Lalu Tyler pergi ke sungai untuk mengambil air. Tanpa ia sadari, Bigfoot kini benar-benar mengincar Tyler. Melihat tapak kaki lagi, Tyler yang mulai khawatir memutuskan kembali ke mobil. Dirasa mobilnya aman, Tyler berniat untuk beristirahat, terlebih karena hari sudah mulai poek. Di pagi buta, Tyler yang masih tidur terbangunkan oleh suara berisik di sekitaran mobilnya. Lalu tiba-tiba untung saja tembakan Tyler mampu mengusir sosok tersebut. Car trouble, Chief? Rupanya seorang pemburu menghampiri Tyler. Lalu Tyler menanyakan tentang sosok yang baru saja ia lihat. Si pemburu ini pun berkata bahwa ia sempat melihat makhluk tinggi besar dan berbulu. Lalu si pemburu yang bernama Ellie mengajak Tyler untuk menuju camp miliknya. Saat berada di camp si pemburu, Ellie ternyata sudah mengetahui bahwa Tyler adalah pasangan yang sempat viral di hutan ini. Ia pun bisa menebak bahwa kedatangan Tyler ke hutan ini pasti untuk menuntut balas. Lalu, Ellie mengajak Tyler untuk melihat sesuatu yang pasti belum Tyler ketahui. Setelah asruk-asrukan ke dalam ruyuk, Ellie menunjukkan sebuah tanda yang berasal dari suku Indian. Dan menurut Ellie, tanda itu merupakan pagar pembatas agar Bigfoot tidak kelayaban ke pemukiman manusia. Ellie juga menyebutkan bahwa ia sebenarnya sedang mencari sosok legenda Bigfoot, karena makhluk tersebut sudah memangsa Doggy kesayangannya. Tak lama kemudian, mereka pun kembali menuju camp. Betapa kagetnya mereka saat melihat camp milik Ellie sudah berantakan. Melihat kekacauan tersebut, Ellie yakin bahwa semua ini adalah perbuatan Bigfoot yang sangat membenci api. Lalu tiba-tiba, dirasa Bigfoot itu dekat, mereka pun berusaha memburunya. Setelah cukup jauh mencari, mereka masih belum menemukan sosok Bigfoot. Tapi tiba-tiba, sungguh sial sekali, pengejaran Tyler malah berakhir dicubluk Bigfoot. Ia pun kaget karena tempat tersebut dipenuhi bangkai dan tulang manusia. Dirasa keadaan semakin runyam, mereka pun berniat untuk kembali ke camp. Tapi tiba-tiba, rupanya makhluk tersebut mematahkan kaki Ellie. Sebelum makhluk itu datang, Tyler membawa Ellie ke tempat yang lebih aman. Pelarian mereka pun semakin sulit dengan turunnya salju. Saat menemukan lokasi yang aman, Tyler berusaha untuk mengobati luka Ellie. Akan tetapi, obat-obatannya ketinggalan di ransel yang berada di cubluk Bigfoot. Lalu Tyler berniat untuk kembali ke tempat menjijikan itu. Ia pun menyuruh Ellie untuk menunggunya. Tanpa berlama-lama, Tyler pun langsung menuju cubluk Bigfoot itu lagi.
Sesampainya di lokasi cubluk, Tyler langsung mengambil senjata dan barang-barang miliknya. Dan betapa kagetnya Tyler saat ia melihat sesuatu. Perasaan Tyler kembali berantakan saat ia menemukan cincin Natalie di tempat ini. Ia pun semakin yakin bahwa kekasihnya modar di mangsa Bigfoot. Ia pun semakin sedih karena ia sadar bahwa Natalie kini sudah menjadi Bigfoot. Kurang ajar pacar aing. Lalu tiba-tiba mendengar makhluk itu berada di belakangnya, Tyler pun lari ngabret seedan-edannya. Untung saja Tyler berhasil selamat. Kemudian ia menemui Ellie dan langsung mengobati lukanya. Setelah mengobati luka Ellie, Tyler membawanya ke tepi danau untuk bermalam. Singkat cerita, hari-hari berlalu. Mereka kini bertahan hidup di tepi danau. Keberadaan Bigfoot di dalam hutan membuat mereka terjebak di tempat ini. Mereka pun tidak mungkin menghadapi Bigfoot yang jelas kuat dan cerdik, apalagi dengan kondisi Ellie yang terluka yang hanya akan memperlambat pelarian mereka. Hingga di suatu malam, Ellie menyuruh Tyler untuk pergi dari hutan dan meninggalkannya. Bacotan itu pun jelas ditentang Tyler, karena ia tidak mungkin meninggalkan Ellie sendirian di dalam hutan. Karena malam semakin larut, seperti biasa mereka pun bergantian untuk tidur. Dan kali ini giliran Tyler yang tidur duluan. Saat Tyler tertidur, Ellie berniat untuk pergi meninggalkannya. Rupanya ia tidak mau menjadi beban yang bisa membahayakan Tyler. Setelah menyimpan topi miliknya, Ellie pun pergi. Singkat waktu, di keesokan harinya, Tyler kaget saat mengetahui Ellie sudah menghilang. Kemudian ia langsung mencari keberadaan Ellie yang entah berada di mana. Dirasa itu adalah suara Ellie, Tyler pun langsung mengikuti ceceran darah tersebut. Betapa kagetnya Tyler saat melihat Ellie dijadikan sarapan pagi oleh Bigfoot. Melihat monster itu mengincarnya, Tyler pun langsung kabur. Setelah diserang Bigfoot, Tyler akhirnya berhasil mengusir makhluk tersebut. Kemudian ia mengobati luka cakaran dengan membakarnya. Lalu Tyler mengumpulkan keberanian untuk melewati hutan apapun resikonya. Di keesokan harinya, Tyler pergi dengan menggunakan jalur yang pernah ia lalui. Setelah beberapa saat, Tyler tiba di camp milik Ellie. Ketika melihat mobil Ellie, Tyler langsung mencari kunci mobil untuk segera kabur. Setelah gagal mendapatkan kunci, niat kabur Tyler berubah saat menemukan lampu dan bensin, di mana ia akan menggunakannya sebagai peralatan tempur untuk menjebak Bigfoot. Tanpa berlama-lama, Tyler pun melakukan persiapan. Singkat waktu, malam pun tiba lagi. Setelah persiapan beres, Tyler memancing Bigfoot tersebut. Akhirnya, sosok Bigfoot muncul dan bersembunyi di belakang Tyler. Di tengah kebrutalan Bigfoot, Tyler memancingnya menuju mobil.
Ketika Bigfoot tak berdaya, Tyler pun langsung melakukan fatality. Dengan bermandikan api, Bigfoot itu pun kabur apruk-aprukan entah kemana. Di keesokan harinya, seorang pengendara mobil melintas di sisi hutan tersebut. Kemudian ia menemukan Tyler yang sudah ripuh keluar dari dalam hutan. Melihat kondisi Tyler yang dipenuhi luka, pengendara itu pun membawanya. Singkat cerita, Tyler berada di suatu tempat dan sudah mendapatkan perawatan. Tak lama kemudian datanglah seorang pak tua mendatanginya. Dengan memberikan kalung Tyler yang terjatuh, si pak tua mengatakan bahwa ia juga adalah survivor dari Bigfoot di hutan itu. Kemudian si pak tua menanyakan apakah Tyler benar-benar sudah membunuh makhluk itu. Dengan yakinnya, Tyler mengatakan bahwa ia sudah menghabisi dan membakar Bigfoot itu hidup-hidup. Lalu seorang perawat mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah tim pemburu monster. Kemudian si pak tua mengajak Tyler untuk bergabung bersama mereka. Apakah Tyler mau bergabung seperti Apenger? Bodoh amat. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Sosok Bigfoot yang melegenda jelas masih banyak menyisakan misteri. Apalagi jika dikaitkan dengan kutukan dan sisi mistis dari kepercayaan masyarakat. Tapi jika melihat perjuangan Tyler, sepertinya ia pun belum benar-benar memodarkan Bigfoot tersebut. Karena bisa saja Bigfoot yang bagaikan ulti jilong berapi-api itu nyemplung ke empang. Dan menurut kalian, apakah teori Bigfoot itu nyata?